Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ya, Bu harap semua dalam keadaan baik. Ya, sebelum memulai kegiatan lomba hari ini, mari kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan terlebih lagi bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, kami mengucap syukur atas segala rahmat karunia yang telah Engkau nyatakan kepada kami, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas di hari ini, kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan terlebih boleh menjalankan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah anak-anak sudah mandi? Sudah sarapan? Bu Guru mau bertanya, apakah tema Pepenkris tahun 2021? Yuk, siapa yang ingat? Ya, tema Pepenkris tahun ini yaitu membumi di masa pandemi. Ada beberapa hal yang akan Bu Guru bahas pada pagi ini tentang kata membumi. Ya, untuk menjadi dasar, mari kalian buka Alkitab kalian. Ya, jika ada yang tidak punya Alkitab, ya mendengarkan. Akan Bu Guru bacakan nats firman Tuhan hari ini, yaitu terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, itu tadi nats firman Tuhan hari ini. Tema Pepenkris membumi di masa pandemi. Ketika Bu Guru mendengar tema Pepenkris tahun ini, sangat unik ya anak-anak. Sangat unik karena ada kata membumi. Ya, jadi Bu Guru ulas ya dari kata membumi ini pada firman hari ini. Ketika Bu Guru membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bu Guru mencari arti kata membumi, ya itu mempunyai makna, mempunyai arti bahwa membumi itu ya menetap, tinggal di bumi. Nah, dari arti kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa di masa pandemi seperti ini, seperti sekarang ini yang begitu menakutkan ya kan, tapi tetap waspada, tetap mawas diri, tetap jaga-jaga diri. Kita tidak bisa lari dari bumi ini. Mau pergi kemana? Ya kan? Kita mau pergi kemana di masa pandemi ini? Ya kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berjaga-jaga supaya pandemi ini segera berlalu dan terlebih lagi kita tidak merasakan yang namanya sakit. Ya, karena tadi di nats firman Tuhan hari ini bahwa bercerita itu tentang kasih. Ya, Bu Guru akan garis bawahi tentang tidak sombong. Ya, ada kata yang Bu Guru ingat-ingat ya, yang disampaikan oleh Armeina Widyastuti yang berkata demikian. Impian itu boleh melangit,
tapi kaki harus tetap membumi. Ya, guru ulangi. Impian boleh melangit, tapi kaki harus tetap membumi. Ya, di kata-kata ini membumi memiliki arti bahwa kita walaupun sudah diberikan kepintaran, kita sudah diberikan kesehatan di masa pandemi, kita tidak boleh sombong. Ya. Jadi kalau kita di masa pandemi, wah aku tuh sehat, wah kamu sakit, kamu kurang jaga diri, kamu kurang menerapkan protokol kesehatan, kayak aku dong. Nah, itu salah satu indikasi kita sudah sombong. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema Pepen Kris saat ini yaitu mengingatkan kepada kita bahwa di masa pandemi seperti ini, ya, kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek orang lain yang sedang sakit, ya, tidak boleh menjauhi orang lain yang sedang sakit, karena ya kembali lagi ke nats firman Tuhan hari ini bahwa kita harus memiliki kasih. Ya. Nah, yang namanya manusia itu diberikan oleh Tuhan berbagai hal, banyak. Tadi yang sudah Bu Guru sebutkan, ada kesehatan, ada kepintaran, kecerdasan, ada yang diberikan kekayaan lebih. Nah, itu kita harus tetap rendah hati, atau kita tidak boleh sombong. Nah, ada beberapa hal yang akan Bu Guru sampaikan saat pagi hari ini. Bagaimana cara kita supaya kita tetap rendah hati, ya, supaya kita tidak sombong, itu bagaimana caranya? Ya, cara yang pertama, kita harus berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Nah, yang kedua, supaya kita tidak sombong, jangan mencampuri urusan orang lain. Cuek itu memang perlu, tapi tidak selalu, ya. Nah, yang ketiga, itu kita harus menjaga sikap saling toleransi. Kita harus punya rasa toleransi kepada orang lain. Lalu yang keempat, kita jangan memusatkan pada kesalahan orang lain. Jangan selalu melihat seseorang dari kesalahannya, tapi seseorang itu pasti punya kebaikan. Nah, yang perlu kita ingat ya kebaikannya, ya, jangan hanya kesalahannya saja, kasihan ya, nanti sikap toleransinya tidak tumbuh. Nah, yang kelima atau yang terakhir, jangan mencoba agar dikagumi atau dicintai, ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu jangan karena supaya saya dikagumi, supaya saya disukai, bukan itu, tapi itu karena hati kita. Nah, itu tadi ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati, ya, orang yang tidak sombong. Kalian bisa buka Alkitab kalian di 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di firman tadi di 1 Timotius 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa kita menjadi teladan dalam kasih. Nah, sesuai tema, ya, ketika kita sudah tidak sombong, ya, berarti kan kita sudah menunjukkan kasih. Nah, artinya kita sudah bisa jadi teladan bagi orang lain. Walaupun orang lain itu
tidak bisa menilai kita seutuhnya, tidak apa-apa. Kita tetap lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri, dan terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita nanti diberikan oleh Tuhan itu berbagai hal yang baik, ya banyak, takarannya banyak, ya kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Ada kata-kata yang indah, impian boleh melangit tapi kaki tetap membumi. Jadi kita harus tetap berpegangan bahwa segala sesuatu itu karunia Tuhan. Jadi tidak ada yang harus kita sombongkan, ya. Jadi ibarat peribahasa itu padi semakin tua itu semakin merunduk. Jadi kalau kita semakin pintar, ya kita harus semakin rendah hati. Nah, itu tadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ketika diberi kepandaian, kekayaan, ya, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, bukan sesuatu hal yang harus kita sombongkan kepada orang lain. Ya, itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan pada renungan hari ini. Jika ada salah kata, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Bu Guru ajak mari kita semua untuk berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang membumi, yang tetap rendah hati. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pagi ini kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, di mana kami harus menjadi anak yang penuh kasih, menjadi anak yang tidak sombong, menjadi anak yang tetap membumi walaupun Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang luar biasa dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami tetap rendah hati, untuk kami memancarkan kasih-Mu senantiasa dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman dalam setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti lomba baik kelas 1 sampai kelas 6. Kiranya Engkau memberkati kami semua sehingga kami bisa mengikuti lomba dengan baik, dan terlebih Engkau juga memampukan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, dan yang kurang bersemangat Engkau boleh berikan semangat yang lebih sehingga mereka boleh mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Ampunilah segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikian tadi firman Tuhan hari ini. Bu Guru ucapkan selamat mengikuti kegiatan Pepen Kris dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.